Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Dwi Rama Rizky, NIM 19042200, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga pandemi di negara kita cepat berakhir dan kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintahan berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018. Video pembelajarannya akan saya lanjutkan sebagai berikut. Oke teman-teman, kita akan melihat Perpres nomor 16 tahun 2018 tersebut. Di sini, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kita melihat pada bab 1 ketentuan umum pasal. Dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sebagai dengan serah terima hasil pekerjaan. Terdapat pada pasal 1 ayat 2, Kementerian Negara yang selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 1 ayat 3-nya berbunyi, lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain penggunaan anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 atau peraturan undang-undang lainnya. Perangkat daerah adalah unsur pembentuk kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintahan yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Terdapat pada pasal 1 ayat 7, pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara atau lembaga atau perangkat daerah. Kita langsung masuk kepada bab kedua. Bab 2 yaitu masuk ke dalam materi tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang atau jasa. Tujuan pengadaan barang atau jasa terdapat pada pasal 4. Pengadaan barang atau jasa bertujuan untuk A. Menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari sebuah uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. B. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. C. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. D. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. E. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa atau hasil penelitian. F. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. G. Mendorong pemerataan ekonomi. Dan H. Mendorong pengadaan berkelanjutan. Pada pasal 5 terdapat kebijakan pengadaan barang atau jasa. Kebijakan pengadaan barang atau jasa meliputi
A. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. B. Melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan, terbukti dan kompetitif. C. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa. D. Pengembangan e-marketplace pengadaan barang atau jasa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. F. Mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia. G. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, atau yang kita singkat sebagai UMKM ya. UMKM. H. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif dan melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Etika pengadaan barang atau jasa juga diatur pada pasal 7. Pasal 7 ayat 1. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa mematuhi etika sebagai berikut. Melaksanakan tugas tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang atau jasa. Bekerja secara profesional. C. Tidak saling mempengaruhi hak baik langsung maupun tidak langsung. D. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait. E. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait. F. Menghindari dan mencegah pemborosan. G. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan atau kolusi. H. Tidak menerima, tidak menawarkan, dan tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari kepada siapapun yang diketahui patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Baik, kita masuk pada pasal 12, yakni pejabat pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf D, memiliki tugas. Kita berarti harus mempelajari pasal 8 dulu ya. Pasal 8D maksudnya. Ya sini. Pasal 8D. Baiklah, mohon maaf tadi saya ada kesalahan. Kita baca lagi dari pasal 8 ya. Pelaku pengadaan barang jasa terdiri dari PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pekerja pemilihan, agen pengadaan, PJPHP atau PPHP, penyelenggaraan swakelola, dan penyedia. Pada bagian kedua, penggunaan anggaran. PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A dimaksud dan memiliki tugas kewenangan sebagai berikut: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. B. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. C. Menetapkan perencanaan pengadaan. D. Menetapkan dan mengumumkan RUP. E. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa. F. Menetapkan menunjukkan langsung untuk tender seleksi ulang gagal. G. Menetapkan PPK. H. Menetapkan pejabat pengadaan. I. Menetapkan PJPHP atau PPHP. J. Menetapkan penyelenggaraan swakelola. K. Menetapkan tim teknis. L. Menetapkan tim juri atau tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara atau kontes. M. Menyatakan tender gagal atau seleksi gagal. Dan N. Menetapkan pemenangan pemilihan atau penyedia untuk metode pemilihan. Tender atau menunjukkan langsung purchasing untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar rupiah. Besar juga angkanya ya. 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk
paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 10 miliar rupiah. Baik, kita masuk pada baiklah, kita masuk pada perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang atau jasa. 2. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja kementerian atau lembaga setelah penetapan pagu indikatif. 3. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Setelah nota kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PRAS. Perencanaan pengadaan terdiri atas perencanaan pengadaan melalui swakelola dan atau perencanaan pengadaan melalui penyedia. 5. Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi penetapan tipe swakelola, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, dan penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Baiklah, kita masuk pada persiapan pengadaan barang dan jasa. Pada pasal 23 ayat 1 berbunyi persiapan pengadaan barang atau jasa melalui swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. 2. Penetapan sasaran pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 ditetapkan oleh PA atau KPA. 3. Penetapan penyelenggaraan swakelola dilakukan sebagai berikut. Tipe 1. Penyelenggara swakelola ditetapkan oleh PA atau KPA. Persiapan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA, serta tim pelaksanaan ditetapkan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah lain pelaksanaan swakelola. Baiklah, setelah kita mempelajari dari Perpres nomor 16 tahun 2018, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pengadaan barang atau jasa adalah pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintahan melalui kementerian, lembaga, ataupun sebuah badan yang menyediakan atau berusaha memenuhi kebutuhan barang dan jasa daripada masyarakat. Menurut saya, pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh pemerintahan itu sejatinya memang untuk kemakmuran masyarakat, memang untuk rakyat ya sejatinya. Cuman dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia ini, bahkan yang paling hangat, paling terbaru saat ini yaitu pengadaan bantuan sosial yang dipotong gitu dari kementeriannya sendiri. Bahkan kementeriannya sudah tertangkap oleh KPK beberapa hari yang lalu, dan sistem itu sendiri yang rusak di Indonesia. Sistem dari pengadaan barang atau jasa itu sendiri yang rusak. Maka kita kedepannya sebagai penerus berusaha untuk memperbaiki. Walaupun kita belum tentu bisa sebaik orang itu ya, tapi kita berharap kedepannya kita dapat lebih baik. Dalam hal ini juga saya mengutip beberapa kata dari Abraham Lincoln. Jika kita ingin mengetahui siapa orang itu sebenarnya,
maka berilah dia kekuasaan. Ya maksudnya sebelum orang tuh mau menjabat, memberikan kata-kata yang meyakinkan dan menjanjikan gitu. Tapi nyatanya setelah dia menjabat, malah yang dilakukan sebaliknya. Pengadaan barang atau jasa yang seharusnya untuk masyarakat luas itu tidak tercapai dengan benar. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dan dapat saya simpulkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengeditan ataupun suara saya kurang jelas atau penjelasan saya yang kurang jelas. Mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga jarak.